Di sebuah kamar kos yang remang dan sepi, Rania menelusuri forum-forum gelap di laptop tuanya untuk mencari referensi tentang okultisme digital. Tiba-tiba, sebuah postingan lama muncul kembali di hasil pencarian, seolah-olah baru saja diunggah kembali. Judulnya hanya satu, Dukun AS, hurufnya merah seperti darah yang mulai mengering, dan berkedip pelan seakan memanggil siapapun yang melihatnya. Rania merasakan hawa hangat di tengkuknya, seolah seseorang sedang memperhatikannya dari belakang layar. Namun rasa penasaran menyalakan kembali nyali penelitiannya. Ketika Rania masih menatap nama itu, ponselnya bergetar. Sakti Rendra, seorang konten kreator paranormal yang cukup terkenal, menghubunginya. Ia meminta Rania membantu proyek dokumenter tentang praktik perdukunan digital yang sedang viral di komunitas bawah tanah. Tanpa disadari Rania, keputusan sederhana itu akan mengubah keseluruhan hidupnya. Suasana kamarnya semakin dingin, seolah memberikan peringatan lembut yang tidak ia pahami. Keesokan harinya, Rania, Bimo, dan Sakti melakukan perjalanan panjang menuju Desa Ngalas, sebuah desa terpencil yang tidak tercatat dalam peta digital manapun. Kabut tebal menyelimuti jalanan, membuat mobil melaju pelan di antara pepohonan tinggi yang seakan mengawasi. Semakin jauh mereka masuk, sinyal ponsel menghilang, dan suasana menjadi hening tanpa suara angin. Hanya terdengar detak mesin mobil yang terasa semakin tidak nyaman. Sesampainya di desa, mereka dibawa menemui Mbah Kendro, kuncen tua yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya menyimpan pengalaman panjang yang sulit dibaca. Ia menjelaskan bahwa dukun AS bukanlah manusia biasa, melainkan entitas yang mampu menggunakan tubuh manusia sebagai antena untuk muncul melalui media digital. Ia memperingatkan bahwa ritual pemanggilan AS tidak boleh dilakukan, apapun alasannya. Meski mendapat peringatan, rombongan tetap menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu tampak ditinggalkan puluhan tahun. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol Jawa kuno yang tercampur dengan pola layaknya kode-kode digital. Debu menebal di lantai, namun di tengah ruangan terdapat lingkaran ritual yang masih tampak baru. Rania merasakan hawa panas dingin berganti, seakan ada sesuatu yang menunggu kehadiran mereka. Sakti mulai menatap perangkat elektronik yang ia bawa. Kamera diletakkan di berbagai sudut, mikrofon diarahkan ke tengah ruangan, dan speaker ultrasonik dinyalakan perlahan. Laptop Sakti menampilkan sebuah file audio dari dark web yang berisi frekuensi rendah bercampur suara terbalik. Setiap detik, getaran suara itu membuat lantai kayu berderak halus seperti bernapas. Ritual dimulai ketika Sakti memutar audio terlarang itu. Suara aneh yang tidak dapat dikenali mulai memenuhi ruangan. Suara tersebut seperti manusia berbicara dari dalam air, namun juga terdengar seperti mesin yang mengalami kerusakan. Lilin-lilin di sudut ruangan berkedip seolah diterpa angin yang tidak ada. Rania mulai merasakan tekanan di dadanya, seakan sesuatu sedang menarik energi dari tubuhnya. Beberapa detik kemudian, kamera yang merekam mulai mengalami distorsi. Wajah-wajah asing muncul dalam frame seakan mencoba menerobos permukaan layar. Cahaya lampu bergetar, suara speaker semakin kacau, dan laptop milik Sakti memunculkan karakter-karakter tidak dikenali secara cepat. Aroma logam terbakar memenuhi ruangan. Semakin lama, suasana menjadi tidak wajar, seperti dunia fisik dan digital mulai bergabung. Dari sudut ruangan, bayangan tinggi tanpa wajah perlahan muncul. Tubuhnya panjang seperti tidak mengikuti anatomi manusia. Mata merahnya menyala pelan, memerah seperti bara. Tidak ada suara ketika sosok itu bergerak, namun udara di sekelilingnya bergetar. Rania tertegun. Ia tahu, makhluk itu bukan pantulan, bukan ilusi, melainkan sesuatu yang benar-benar melampaui batas dunia manusia.
Sakti tiba-tiba berdiri kaku, tubuhnya menegang seperti boneka kayu. Mulutnya membuka perlahan, namun suara yang keluar adalah suara terbalik yang sama seperti audio ritual. Matanya kosong, seolah sudah tidak berada di tubuhnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat ruangan semakin gelap, seakan sedang menggunakan tubuh Sakti sebagai saluran untuk hadir sepenuhnya. Dinding-dinding rumah mulai melengkung, seakan terbuat dari cairan. Suara radio tua muncul dari berbagai arah, meski tidak ada radio di ruangan itu. Bayangan-bayangan merangka di sepanjang dinding melawan arah cahaya. Ruangan berubah menjadi labirin dimensi yang tidak stabil. Rania merasakan dunia nyata mulai memudar, digantikan oleh dimensi yang asing dan penuh bisikan tak terlihat. Ketika Sakti terjatuh dan tubuhnya kembali lemas, sosok As muncul di berbagai layar perangkat elektronik yang menyala sendiri. Rania dan Bimo berlari keluar ruangan. Namun di setiap sudut rumah, bayangan As terus muncul dan bergerak semakin dekat. Suara langkahnya tidak terdengar, namun keberadaannya terasa menekan dari setiap arah. Mengingat pesan dari Mbah Kendro, Rania membuka catatan kuno yang ia simpan. Ia mulai membaca mantra pemutus dengan suara bergetar. Ketika mantra itu diucapkan, lingkaran ritual mulai menyala merah terang. Simbol-simbol digital di layar laptop meledak menjadi partikel cahaya yang berhamburan. As tampak melesak mundur, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dilawannya. Siluet As tidak hilang begitu saja. Ia berubah menjadi serpihan glitch digital, dan perlahan tersedot masuk ke smartphone milik Sakti yang tergeletak di lantai. Ponsel itu bergetar keras, kemudian layar menyala dengan simbol merah yang tampak hidup. Rania menyadari bahwa entitas itu tidak musnah, melainkan berpindah wadah. Malam itu, setelah semuanya selesai, Rania kembali ke kamarnya untuk menenangkan diri. Namun ketika ia meletakkan tasnya, ponselnya tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi muncul tanpa suara. Tulisan itu hanya beberapa kata, namun cukup untuk membuat darahnya berhenti mengalir. As connected, ritual completed. Mata merah tampak samar di belakang tulisan tersebut, seolah menunggu waktunya untuk kembali muncul.